شيخي كهجي نور العلم بن حج بهرودين الشيخ كهجي محمد أسعد بن عبد الرحمن صديق والشيخ كهجي عبد الرحمن والشيخ كهجي محمد زيني بن عبد الغني والشيخ كهجي عمران بن أنقرة وللشيخ كهجي محمد أسعد بن كهجي رفان جميع السادة وسلم الرحيم الشيخ محمد سبن موليا والشيخ كهجي سبن جلال الشيخ كهجي زين العلم بن عبد الصمد والشيخ كهجي Abdul Fattah Humpa wa Syekh Haji Muhammad Sarwani Abdan Bangil wa Syekh Haji Khalil Bangkalan Hamid Pasuruan wa Wali Songo wa Syekh Muhammad Arsad bin Belah Kalambayan Saman Al-Madani Abdul Qadir Al-Jilani Muhammad Tafrimi Isabi Azil Abu Sami Junaid Al-Baghdadi Muhammad Sarwani Turidi wa Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Ahmad Al-Badawi wa البقيه مقدم محمد بن علي بن علي وأصوله فريه والمهاجر إلى أحمد بن عيسى وأصوله فريه عبد الله بن علي الحداد وعبد الله بن علي الأندلس ولحضرة سيدنا حيدر عليه السلام ووالدنا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين وعلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita kembali dalam keadaan sehat dipertemukan di tempat yang dimuliakan Allah bersama-sama orang yang dimuliakan Allah. Berkumpul di tempat ini semoga dengan duduknya kita di sini berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu li'atikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Serta langkah-langkah kita menuju ke tempat ini, ke masjid ini, semoga menjadi pengampunan dosa kita, dosa kedua ibu bapak kita, dosa keluarga kita, dosa jiran dan tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga diangkat derajat kita nantinya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Juga tidak lupa tentunya kita memasang niat-niat yang lain, niat menghidupkan masjid, niat untuk menuntut ilmu, niat mencari ridha-Nya Allah, dan yang lain-lainnya. Semoga setiap niat yang kita pasang akan menjadi nilai ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga dengan membacakan salawat tadi Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya 10, kemudian mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat dengan berkat Rasulullah SAW. Juga Allah Ta'ala jadikan orang kita sebagai hamba-hamba Allah yang mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah SAW, mendapat syafaat nantinya, juga berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Nyambung yang lalu, yaitu adapun sifat yang harus bagi mereka itu rasul-rasul. Adapun sifat yang harus bagi rasul-rasul, yaitu
menerima barang sesuatu daripada aradun basyariyah, yaitu perangai-perangai manusia. Seluruh rasul itu wajib kita i'tiqadkan. Mereka berperangai, bertingkah laku, bersifat, yaitu sifat manusia. Tapi syaratnya tidak membawa yang mengurangkan martabat mereka. Mereka manusia, perangai manusia, tingkah laku manusia. Tapi tidak menurunkan derajat kerasulan. Mereka manusia, bisa makan, bisa tidur, itu semuanya adalah sifat-sifat manusia. Jadi punya sifat manusia. Tapi kadang menggugurkan derajat. Apa menggugurkan derajat? Mustahil pada mereka itu bisa berdusta. Mustahil mereka itu bisa khianat. Mustahil menyembunyikan. Itu kan sesuatu yang mustahil. Sekalipun mereka manusia. Kada pernah melakukan sesuatu yang pada hakikatnya membuang-buang umur, menyia-nyiakan waktu. Itu kada pernah seorang rasul menyia-nyiakan waktu di dalam kehidupan ini sejak dari kecil. Nah, jadi sama aja kan kita, mereka bisa makan, bisa minum, bisa sakit. Nah, malah sakitnya pada mereka itu jauh lebih sakit dari apa yang diberikan cobaan oleh Allah kepada yang lain. Suatu kali Nabi sakit kepala. Lalu di antara sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah sakit kepala engkau?" Ya Rasulullah, aku sakit kepala." "Bagaimana sakitnya?" Ya Rasulullah, seandainya sakit yang ada pada diriku ini dikenakan kepada engkau, maka engkau akan berteriak-teriak kesakitan. Sakit benar gitu dah. Jadi yang dikenakan itu sebabnya setiap ujian itu kan sakit itu ujian, itu semuanya meninggikan derajat kepada para rasul. Jadi selama tidak menurunkan derajat kerasulan. Kalau berdusta mustahil, khianat mustahil, melakukan kesalahan dosa itu mustahil. Nah, itu aja. Jadi mereka makan, mereka minum. Apa manfaatnya mereka berperangai manusia? Supaya kita meniru, mengikuti apa yang mereka lakukan. Mereka makan, bagaimana cara makan mereka. Mereka tidur, bagaimana mereka tidur. Kayak itu kita mengikutinya, berusaha untuk mengikuti. Jadi apapun yang kita ikuti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hendaknya dilatih supaya terjadi dengan apa yang kita lakukan sehingga selalu mengingat kepada Rasulullah. Apa yang kita lakukan membuat kita ingat dengan Rasulullah. Itulah jalan orang-orang yang benar-benar menjalani jalan nur Nabi Muhammad. Jalan nur itu bukan ilmunya, tapi mengikuti tata kerja Nabi Muhammad. Gawian Nabi Muhammad itu kayak apa? Itu jalan nur. Amun pandirannya tuh kita tahu aja semua anak jalan nur. Kita kada ada pamulaan dijadikan nur. Dari nur itu dijadikan roh dan dijadikan jasad seluruh makhluk. Jadi roh kita dan jasad kita semuanya dari nur. Apapun yang kita pandang itu semuanya terpandang kepada nur Muhammad. Tapi bagaimana tingkah laku Nabi Muhammad
itulah yang sebenarnya yang mengikuti nur Nabi Muhammad. Lain dari itu kadada. Nah, kemudian wajib kita mengiktikadkannya bahwasanya mengiktikadkan setiap kita sudah tahu tadi seluruh rasul itu berperangai manusia tapi tidak membawa kekurangan pada derajat mereka. Kemudian mengiktikadkan bahwasanya Allah Ta'ala membangkitkan Nabi yang ummi. Ummi artinya kada bisa membaca dan tidak bisa menulis, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah membangkitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Hikmahnya jadi tidak bisa membaca menulis nih supaya jangan ada i'tirad, penentangan kepada Nabi ketika Nabi menyampaikan wahyu atau apapun hadis, orang mungkin berprasangka ini karena Nabi membaca tentang hikayat-hikayat orang dahulu. Tidak, sebab kenapa? Nabi kada bisa baca. Ya, itu hikmahnya. Jadi hikmah Nabi kada bisa membaca itu supaya jangan dituduh Nabi itu mungkin belajar, mungkin mempelajari orang-orang yang terdahulu kan gitu ta. Nah itu mustahil sebab orangnya kada bisa baca. Jadi ketika itu apa ngarannya nih perjanjian Hudaibiyah tahun ke-8 ketika Nabi hendak melakukan umrah, maka ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian diulahlah perjanjian bahwa Nabi kada boleh masuk ke kota Mekah selama 10 tahun. Jadi yang disuruh nulis itu Sayyidina Ali, bola perjanjian. Macam-macam perjanjiannya, diantaranya 10 tahun kada boleh masuk kota Mekah. Kemudian juga bahwa setiap orang yang dari Mekah telah ke Madinah harus dikembalikan. Dan orang yang Madinah masuk ke kota Mekah tidak boleh dikembalikan. Lalu Nabi menyuruh Sayyidina Ali menulis. Ujar Rasulullah SAW dari Rasulullah Muhammad bin Abdullah dan seterusnya. Kemudian orang Quraisy melihat memeriksa tulisan itu surat perjanjian tuh dari Muhammad Rasulullah. Ujar orang Quraisy, amun kami percaya engkau itu sebagai rasul, tentu kami tidak protes. Ikam tuh kada rasul kada, gitu kan orang Makkah. Hapus Rasulullah tuh hapus. Jadi ya Nabi nyuruh Sayyidina Ali hapus Sayyidina Ali. Ujar Sayyidina Ali, biar mati aku udah nama hapus. Sebab memang engkau rasul. Kemudian dipintalah awan Zaid tulisan Rasulullah itu mana? Nah, kan gitu. Tulisannya Rasulullah itu mana? Jadi dipadahkan oleh si Sayyidina Zaid. Ya Zaid ini tulisan Rasulullah, Nabi sendiri yang mahapus. Nah di situ menunjukkan bahwa Nabi itu memang kada bisa membaca. Mau kada kan kada betakon lagi mana tulisannya. Ini betakon dulu mana tulisan Rasulullah. Ya Zaid nih hapus itu. Tapi ini mukjizat Rasulullah nang kada bisa membaca, kada bisa nulis itu mukjizat. Amun kita kada bisa membaca menulis kiamat. Nah, itu ada hikmah yang tersendiri, banyak hikmahnya kenapa Nabi itu tidak bisa membaca dan menulis. Nah, dan beliau itu daripada sukunya suku Quraisy, bangsanya bangsa Arab. Nah, bangsanya bangsa Arab, sukunya suku Quraisy. Kayak kita juga bangsanya bangsa apa? Bangsa Indonesia. Sukunya suku Minang. Nah kan gitu ta. Suku Banjar gitu ta.
Diperanakan beliau dilahirkan di kota Makkah. Di Makkah, rumah Sidin, ya di belakang rumah Abu Jahal. Ada perpustakaan kan? Nah, oh ini perpustakaan tuh. Nah, itu rumah rumah beliau asal. Nah, wah ini diulah orang Arab perpustakaan. Kenapa? Takutan orang nangkas itu kena syirik. Batuhan awan tempat. Jadi ulahnya perpustakaan. Ya orang kita ini macam-macam aja bang le. Nah, ada nang syirik. Tapi bagi nang tahu kada ada syiriknya. Ngarannya tabarruk kan. Tabarruk kepada tempat itu biasa aja. Ya Allah, sedangkan Nabi Haja tabarruk ke Bukit Turisina, Nabi dah. Nabi tabarruk tempat lahirnya Nabi Isa. Kan di tempat Nabi Isa Nabi singgah sembahyang di situ. Itu apa manfaatnya? Tabarruk. Nah, tentang kelahiran Nabi Isa, memohon keberkahan dari Allah dari tempat. Jadi amun kita tabarruk awan tempat kelahir Nabi Muhammad, magennya ay harat. Gitu tahu. Cuman bertuhan awan tempat itu nang kada boleh. Kita bukan bertuhan kepada tempat, memohon keberkahan kepada Allah dari satu tempat yang tempat itu dilahirkan Rasulullah. Kan kayak itu. Kan ada salahnya. Gitu. Nah, ya tabaruk kepada tempat dan ada masalah. Ke Bukit Turisina Nabi. Kenapa? Bakal ke Bukit Turisina waktu Isra Mi'raj. Sebab Nabi Musa munajatnya di situ. Berarti tabaruk kepada tempat. Boleh. Tapi ya tadi kemungkinan orang itu berasumsi, wah mau kasih itu terus ini bahaya. Tapi bujur juga ada bahayanya juga. Amun itu dibuka orang Indonesia jelas dah bisa bakalahian di situ. Ya oleh di mana Rasulullah lahir. Nah, ya tak ribut. Jadi bagus saja ada baiknya jadi tutup. Cuman jangan kada ke situ. Nah, kan gitu ta. Ketika kita ke Mekah, jangan kada ke situ. Apa ke situ aja? Melihati tempat di mana Rasulullah dilahirkan. Nah, di belakang apa mbak rumah Abu Jahal, di belakang WC, ya, di belakang WC. Diperanakan di kota Mekah dan dikuburkan di dalam negeri Madinah, ya di rumah Siti Aisyah radhiyallahu an. Waktu meninggalnya Nabi sibuk ribut para sahabat. Ujar orang-orang Mekah ketika meninggalnya, ayo kita bawa ke Mekah jasad Rasulullah kita kuburkan di Mekah. Sidin lahir di Mekah, kan? Supaya dikuburkan kembali di Mekah. Seandainya toh Nabi itu dikuburkan di Mekah, kada laku Madinah. Dedenang detengi, siapa pun detengi Madinah situ. Tapi karena di Madinah dikuburkan Rasulullah, maka orang kada boleh kada pasti ke situ dulu. Kemana? Mendatangi makam Rasulullah. Ketika beliau meninggal, lalu ribut hendak mengangkut ke Makkah, lalu datanglah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Ujar Sayyidina Abu Bakar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Sayyidin, kami itu dimakamkan. Ya Rasulullah, kami itu dimakamkan di mana kami meninggal. Di mana situ meninggal, di situ dimakamkan. Karena meninggalnya di rumah Siti Aisyah, maka dikuburkan di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka tadi bahwa itu sebabnya Nabi kada pernah dipindah dari tempat meninggalnya seluruh rasul. Di mana yang meninggal di situ dikuburkan. Kada dipindah. Itu sebabnya Madinah itu menjadi keberkahan yang luar biasa disebabkan adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Imam Malik radhiyallahu an itu kan amun sembahyang, setelah sembahyang sunat, sunat hukumnya menjadikan bahu kanan ke sebelah makmum. Lah, itu hukumnya sunat bagi imam. Bagi imam sunat menjadikan bahu kanannya ke sebelah makmum sampai kepada berdoa. Sunat toh. Jangan kena bayar sudah berdoa lalu berhadap ke kiblat pulang. Kada dapat pahala sunat, yang dapat pahala sunat tuh langsung sampai selesai. Nah, ini sebagian para imam ada juga bulik. Ketika hendak berdoa, berpusing ke arah Ka'bah. Itu kada dapat pahala sunat. Jadi pahala sunat itu kan dapat memalingkan bahu kanan ke arah makmum. Imam Malik sembahyang di Madinah dia mau memalingkan bahu kanan ke sebelah makmum. Tapi beliau jadikan bahu kiri sebelah makmum. Tapi khusus di Madinah. Kenapa? Sebab amun bahu kanan yang menghadap ke arah makmum, maka Nabi Muhammad di belakang. Nah, jadi terbelakangi Nabi Muhammad. Nah, karena terbelakangi, dan kada mau paling siden bahu kiri nang ke arah makmum. Apa? Sebab memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun perintah itu sebujurnya kan menjadikan bahu kanan, tapi karena beradab awan Rasulullah, Imam Malik kada pernah melakukan bahu kanan ke arah makmum, tapi bahu kiri yang ke makmum. Malah. Jadi kayak itu kan hadapannya teh, yang hadapnya kan bahu kiri yang ke di Makkah, di Madinah, Nah, itu beradab ngarannya awan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi meninggalnya Siden di negeri Madinah, dikuburkan di negeri Madinah. Nama beliau adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi kita tuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu beliau adalah anak dari Sayyidina Abdullah. Abdullah anak dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak dari Hashim. Hashim dari anak Abdul Manaf. Nah, sampai situ. Kemudian disuruhkan kepadanya, disuruhkan diangkat sebagai rasul kepada sekalian orang Arab dan orang Ajam. Ajam itu lain daripada orang Arab. Nah, artinya seluruh dunia. Sedangkan rasul-rasul yang lain itu semuanya diutus hanya untuk suatu kaum. Setiap rasul yang diutus, yang terdahulu, itu hanya diutus untuk kaumnya. Untuk satu kelompok. Jadi amun ada orang mengikuti nabi yang terdahulu, misalnya orang Indonesia, umpat agama suatu kaum nang kaum itu, berarti inya orang situ tak ada orang Indonesia kada. Itu kan? Sebab seorang rasul itu diutus hanya untuk satu kelompok. Nah, ada orang Indonesia beragama nang itu, berarti inya orang situ. Nah, iyalah. Nah, mudah-mudahan dipahami. Karena sarik pulang orang Wanako. Misalnya orang Inggris nih masuk Kristen, berarti ini bukan Inggris, ini kelompok Nasrani, orang Israel. Orang Israel. Nah, itu sebabnya bela mati-matian Israel itu kelompok itu dah. Nah,
Dan diutus untuk jin dan manusia. Jadi Nabi itu diutus, Nabi Muhammad, baik kepada manusia atau jin. Jadi jin berikut mengikuti Rasul, yaitu Nabi Muhammad juga. Jadi itu sebabnya jin itu ada jin Islam, ada jin kafir. Nah, itu sebabnya sampai ada di dalam Al-Quran itu surah jin. Yalah, Zajana parum minal jinni. Ini satu kelompok dari jin datang kepada Nabi. Nah di Madinah itu kan, di Makkah itu ada ngarannya masjid jin. Yalah, masjid jin di Intang Makla, kada jauh dari Makla, kuburan Siti Khadijah. Ada situ ngarannya masjid jin. Dimaksud masjid jin itu bukan jin beulah masjid di situ kan. Di situ tempat pertemuan Nabi awan jin. Nabi bertemu awan jin datang ke situ. Ujar jin, kami ini dari Irak, kami kelaparan. Nya pemulaan dengar Nabi baca Al-Quran di situ. Kemudian becungolnya kelihatan oleh Nabi. Nah, kami ini dari Irak, kami kelaparan. Kami bangsa Islam karena mendengar ayat-ayat Al-Quran. Lalu mereka berislam, kemudian mereka berpada kami dalam keadaan sesat dan kami kelaparan. Apa yang harus kami makan? Nah, gitu. Kemudian ujar Nabi, cukuplah untuk kalian apa namanya, kotoran binatang. Nah, kesan makan engkau kotoran binatang. Maksud kotoran binatang itu, jin itu kada makan kayak kita, kada. Inya mencium. Bila diciumnya kanyang gitu. Jin itu amun inya makan kayak kita, iya dah habis tahi lambu. Ini cium lah. Kotoran awan tulang, ajar Nabi. Cukup bagimu tulang dan kotoran. Jadi itu sebabnya ujar ulama bila malam toh lalu ada anjing ketemu awan tulang, itu biasanya bakal lahir awan jin. Nah si anjing melihat pada jin itu mencium kepada si tulang. Amuk anjing bagiannya. Kan gitu ta, makanan si anjing gitu. Jadinya sering berteriak di waktu malam karena taparabut makanan awan jin. Jadi cukup dicium oleh jin berarti mereka kenyang, kadanya makan kada. Nah itu sebabnya orang-orang nang apa ngarannya ada masang apa ngarannya di pohon kayu ganal macam-macam gitu. Itu sebujurnya memberikan makanan kepada jin karena diciumnya. Itulah naudzubillah. Nah, jadi Nabi Muhammad diperintahkan untuk orang Arab dan orang Ajam yang bukan Arab, daripada jin dan manusia. Maka pelajaran atau agama Nabi Muhammad itu membinasakan, menasah, meralat. Nah, syariatnya itu akan segala syariat nabi-nabi yang dahulu. Jadi syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang menasah, membatalkan syariat-syariat yang terdahulu sekalipun bentuknya sama. Maka ketika bentuknya sama, kita kada boleh memadahkan ini syariat si Nabi A, ini syariat Nabi Muhammad. Contoh basunat, permulaan basunat siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan? Nang pamulaan basunat itu Nabi Ibrahim.
Umur sidin besunat 90 tahun. Jadi Nabi Ibrahim itu besunat umur 90. Nah, kalau bil qadum sidin besunat sorangan. Aku bingung juga kayak apa Nabi Ibrahim besunat sorangan li. Han, pakai kapak besunatnya. Bisa lah mikirkan pakai kapak. Tahu lagi pokoknya kayak itulah. Besunat pakai kapak, besunat sorangan. Tahu lagi. Mau kayak kulit ayam lama. Ini orang tua. Nah, jadi kita kan untuk laki-laki lah, untuk laki-laki besunat ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ini nuruti syariat siapa? Ujar kita, aku ini mengikuti syariat Nabi Muhammad. Jangan dibadakan, ini syariat Nabi Ibrahim, bukan. Ini syariat Nabi Muhammad. Nah, amun itu syariat Nabi Ibrahim, maka umatnya pun wajib besunat. Tapi nya kada, cuma Nabi Ibrahim yang diperintah. Amun kita laki-laki wajib besunat. Oleh sebab itu, laki-laki ini inya mempunyai kulfah, bakulub. Kulub itu mengandung najis. Karena itu, amun kita sembahyang, awan kakanaknya tuh belum besunat, lalu inya memegang awak kita, maka sembahyang kita batal. Nah itu sebabnya amun ada nang membawa anak ke masjid, maka pisahkan dari kita. Mau katanya nanya bingkotinya, betal kita sembahyang. Amun kita, amun orang lain, ini ganggu ke orang. Kita disuruh melayari anak dalam beribadah. Memang diperintahkan, cuman jangan sampai mengganggu. Itu sebabnya aturan-aturan Sabtu ada imam, nang tuha-tuha remaja hanyar kakanakan. Ada. Udah anak muda, belakang imam pulang toh, salawarnya jin. Kalau bajunya gambar tangkorak pulang di belakang imam. Nah ini bukan salah kada, cuman aturan itu kada menuruti, ya kan gitu ta. Jadi menuruti yang Tuhan, kemudian punya ilmu itu yang di belakang imam, seperti yang ada pada kita nih. Alhamdulillah. Ya takutan hari Jumat pulang tuh pas nang salawar jin di belakang imam, pas imam betal. Apa dah pada kacau beritaan. Itu jadi nih nangkak anak. Siapa membawa kakak-anak ke dalam masjid silahkan, bagus. Sebab ujar ulama, amun sudah kadada lagi kakak-anak itu di dalam masjid, itu bahayanya jauh lebih ganal. Sebab penggantinya kadada. Jadi sangat baik amun ada kakak-anakan. Dan jangan dimarahi ketika kakak-anakan di masjid. Kakak-anak di masjid jangan dimarahi. Amun kawa beri duit, jangan dimarahi. Kakak-anakan nih maur aja. Kita tuh dahulu kakak-anak juga. Kayak kada suah jadi kakak-anak. Ayo kala. Nah jadi amun inya buka sini, ikutlah bergembira dengan melihat inya. Tapi waktu sembahyang, nih duit nih 2.000 seorang. Tapi kau berendayan lah. Aman toh inya. Inya pentingnya bila dapat duit sunyi inya. Iyalah. Ada kita sudah pamamayan. Apa ndak kulirnya ke masjid. Jawabannya kau ke masjid. Apa aja kaum tuh menyarikan. Apa ya? Kaum salahkannya. Padahal nang lain menyarikan. Nyatalah. Jadi syariat itu syariat Nabi Muhammad yang kita pakai. Bukan syariat yang lain. Adalah kayak bersunat. Haji siapa? Kita mengikuti. Nah itu. Korban siapa? Mengikuti Nabi Ibrahim. Bukan.
Aku mengikuti syariat Nabi Muhammad, yaitu sekalipun yang awal-awal dari berkorban itu adalah Nabi Nabi ada Nabi Ibrahim kata kalau si Anu si Habel kan permulaan berkorban Habel, cuman bentuknya lain Kabil awan Habel kan, itu permulaan berkorban sekali. Ya seiko mandak kambing, ya seiko maka makanan. Itu korban yang pertama dilakukan oleh Kabil dan Habil. Artinya nang diterima itu. Nah, jadi seluruh syariat yang terdahulu itu diralat, nah atau menasah, dinasah atau diralat hukum-hukum yang terdahulu. Siapa yang menasah? Jadi apapun hukum atau yang terjadi zaman ini dari produk yang produk yang sebelum Nabi Muhammad itu tidak dianggap sebagai suatu hukum yang berlaku kepada kita dari Nabi itu, tapi dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan segala syariatnya nabi-nabi yang terdahulu, yaitu penghulu segala manusia dan yaitu yang terlebih daripada segala nabi-nabi yang dahulu. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling utama dari seluruh rasul yang dahulu-dahulu. Nah, dari segala keadaan sifatnya lah, keadaan bentuk tubuhnya, kemudian kemuliaannya samuaan, mukjizatnya mengalahkan mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada rasul-rasul yang terdahulu. Nah, kita wajib tah mengiktikadkan. Nah, jadi amun kita tah masuk kubur kena bila inya Rasulullah nang datang badahulu selesai aman nam doa. Kadada lagi mungkar nakir batakon, dada lagi nya bertanya marrabuka, dada lagi apabila Nabi Muhammad nang datang. Oleh sebab itu kita berusaha untuk mengikuti tata cara itu supaya mengingat kepada Rasulullah. Kenapa gunanya? Sebab ketika masuk kita dalam kubur, maka malaikat Munkar Nakir itu yang paling pertama pertanyaannya, madza taqulu li hadzal rajuli alladzi bu'itsa fikum wa fin nasi ajma'in. Ketika orang masuk ke dalam kubur, maka Rasulullah itu datang. Lalu malaikat Munkar Nakir bertakun, madza taqul li hadzal rajul. Apa yang engkau bisa katakan dengan laki-laki yang datang ini? Yang inya diutus kepada engkau dan seluruh manusia. Ada nang kita nang sembahyang ngikuti Nabi, puasa ngikut Nabi, makan cara Nabi, minum cara Nabi. Oleh langsung karena aja langsung binando ujar kita huwa sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Ujar Munkar Nakir bulikan lagi kita. Bos ada ngalihi bener betakon. Dia jadi lagi betakon. Nah, ada nang orang munafik dan orang kafir datang. Siapa ini? Ujar munafik, aku kada ingat lagi. Nah itu, disitulah timbul pertanyaan marrabbuka segala macam. Jadi orang akan didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kuburnya. Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap yang akil baligh membenarkan akan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada sekalian yang dikhabarkannya. Apapun yang diberitahukan oleh Nabi bagi orang Islam yang baligh berakal wajib membenarkan. Napa tak? Nang dibenarkan para malaikat. Nabi-nabi yang terdahulu, kitab-kitab yang terdahulu tentang hari kiamat, tentang nikmat kubur, tentang azab kubur, tentang ya segala macam lah kena di padang mahsyar, apa yang terjadi di padang mahsyar, pertanyaan segala macam
maka kita wajib bagi setiap mukmin ini mengakui kebenaran itu yang disampaikan oleh Rasul dah wajib kita percaya, baik itu urusan akhirat atau urusan dunia, wajib kita percaya apa-apa kejadian yang akan terjadi daripada Allah Ta'ala, sama ada perbuatan dunia atau perbuatan akhirat, maka kita wajib meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah sebagaimana karena kejadian yang lain lah. Pak, misalnya orang Islam mengalahkan orang Israel, itu memang hadisnya tuh ada, tapi bila inya mengalahkan tuh makin parah kawan kiamat itu kan. Nah, bersatunya orang Arab itu karena daripada oleh apa sudah dinyatakan oleh Rasulullah, dan bahwasanya Jiden tiada diterima iman seseorang melainkan membenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Amin. 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 Asyhadu an la ilaha minna wa minkum taqabbal ya karim. Wa